Halo, selamat datang di channel Mas Dias. Dalam video ini kami akan membahas cerita komik dari manhwa yang berjudul Absolute Sword Sense. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan like, share, dan subscribe. Dalam cerita ini, MC bernama Wonwi. Ia adalah anak dari kepala keluarga So yang bernama Ikang So. Namun Wonwi tidak bisa menggunakan ilmu bela diri karena dantiannya hancur setelah diracuni oleh ibu tirinya. Dan singkat cerita, Wonwi kemudian diculik oleh salah satu kultus jahat yang bernama Kultus Blood. Ia kemudian dijadikan mata-mata oleh kultus tersebut. Namun karena suatu kejadian yang misterius dan kerja keras serta sedikit keberuntungan, ia kemudian menjadi manusia yang overpower dan tak tertandingi. Bagaimana kisahnya? Langsung saja ke dalam ceritanya. Di awal cerita, Wonwi yang ditugaskan menjadi mata-mata oleh kultus Blood di aliansi Murim akhirnya tertangkap. Ia kemudian disuruh oleh aliansi Murim untuk mencari sebuah catatan rahasia yang ditinggalkan oleh Sword Sage 600 tahun lalu. Dan setelah pencarian panjang di kaki Gunung Tianmen, akhirnya Wonwi berhasil menemukan catatan rahasia tersebut. Namun Wonwi tidak berniat untuk memberikan catatan tersebut kepada aliansi Murim. Ia berniat untuk menyimpan catatan tersebut bagi dirinya sendiri meski ia tahu tidak akan berguna sebab dantiannya telah rusak. Namun kepala klan Golden Dragon yang bernama Mo Yongso mengetahui hal tersebut dan menyuruh Wonwi untuk segera menyerahkan catatan rahasia itu. Akan tetapi Wonwi tidak akan menyerahkan catatan tersebut sebelum Mo Yongso menepati janjinya untuk mengangkat cacing darah yang ditanamkan Kultus Blood di tubuh Wonwi. Tapi Mo Yongso ternyata memang sudah berniat untuk mengingkari janjinya tersebut sejak awal. Ia kemudian tetap menyuruh Wonwi untuk segera menyerahkan catatan rahasia itu. Namun Wonwi masih bersikeras mempertahankannya meski ia tahu tidak akan menang melawan kepala klan Golden Dragon itu. Selain itu, di situ juga ada Baek Wi-hyang yang merupakan salah satu dari 4 elder dari aliansi Murim. Mo Yongso yang telah kehabisan kesabaran kemudian menyerang Wonwi sambil memaksanya untuk menyerahkan catatan rahasia itu. Wonwi yang tak bisa menggunakan ilmu bela diri akhirnya terkena tebasan dari pedang Mo Yongso. Mo Yongso kemudian terkejut karena catatan rahasia itu terpotong menjadi 2 setelah ia menebas tubuh Wonwi. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, tubuh Wonwi kemudian mengeluarkan cahaya biru seperti terbakar. Dan Wonwi yang sudah pasrah dengan keadaan tersebut menyadari api biru yang menyelimuti tubuhnya. Anehnya Wonwi tak merasakan panas dari api biru tersebut. Namun secara perlahan Wonwi kemudian kehilangan kesadarannya. Wonwi kemudian tersadar kembali setelah wajahnya disiram oleh 2 orang yang berada di depannya. Kedua orang tersebut adalah saudara kembar Song Juabek dan Song Wohyun. Keduanya ternyata sedang mencoba membangunkan Wonwi untuk menagih hutang karena mereka telah memenangkan pertaruhan. Namun Wonwi masih bingung dengan keadaan tersebut, sebab terakhir kali yang dia ingat adalah ia sedang ditebas oleh pedang Mo Yongso. Ia menjadi semakin bingung setelah melihat kedua temannya itu masih terlihat sangat muda. Ia kemudian melihat sebuah cermin dan ternyata ia juga masih terlihat sangat muda. Dalam kebingungan, Wonwi kemudian bertanya kepada kedua temannya tentang tanggal hari itu. Dan salah satu dari mereka menjawab saat itu tanggal 9 Agustus tahun ke-11. Wonwi kemudian tersadar jika hari itu adalah tepat 10 tahun sebelum kematiannya di tangan Mo Yongso. Wonwi pun kemudian merasa senang karena ia bisa hidup kembali di masa lalunya. Namun ia juga kemudian teringat jika hari itu tepat 10 tahun sebelum kematiannya, artinya hari itu juga adalah hari di mana ia dan teman-temannya diculik oleh Kultus Blood. Di luar rumah ada segerombolan orang yang sedang menuju sebuah penginapan di dekat rumah Wonwi dan teman-temannya berada. Dan seorang penjaga penginapan yang terlihat mengantuk meminta kepada pelayan untuk menyambut gerombolan orang tersebut. Namun tak disangka salah satu dari gerombolan orang tersebut langsung menebas kepala penjaga penginapan itu. Kembali ke Wonwi yang berada di dalam rumah sedang sibuk mencari sesuatu. Namun kedua temannya itu masih heran dengan tingkah aneh dari Wonwi. Mereka bahkan menganggap Wonwi sengaja bertingkah aneh karena tidak mau membayar uang taruhan kepada mereka. Namun tak lama Wonwi akhirnya menemukan apa yang dicarinya. Ia ternyata sedang mencari pedang pendek peninggalan ibunya yang diberi nama So Damsol. Setelah menemukan pedang tersebut, Wonwi dan kedua temannya mendengar teriakan dari luar yang sedang meminta tolong. Wonwi pun memastikan jika teriakan tersebut adalah tanda jika Kultus Blood telah datang untuk menculik mereka. Wonwi dan kedua temannya itu kemudian mengintip keluar melalui jendela. Dan benar saja jika Kultus Blood telah datang untuk membantai dan menculik mereka semua. Wonwi yang telah mengetahui hal tersebut kemudian memberitahu kepada kedua temannya itu untuk segera kabur dan bersembunyi. Namun kedua temannya itu tidak percaya jika orang-orang tersebut adalah Kultus Blood. Sebab mereka meyakini jika Kultus Blood telah berhasil dimusnahkan oleh aliansi Murim beberapa tahun yang lalu. Wonwi kemudian langsung kabur dan tak menghiraukan kedua temannya itu.
Sebab menurutnya di masa depan kedua temannya itu akan menjadi master bela diri yang hebat setelah diculik oleh Kultus Blood. Namun di dalam pelarinya itu, Wonwi teringat satu orang lagi yang sudah dianggap sebagai adik kandungnya. Ia adalah Ah Song. Wonwi pun kemudian bergegas mencari Ah Song yang ternyata sedang tertidur di kamar. Ah Song pun terkejut karena Wonwi membangunkannya dengan sangat tiba-tiba. Tanpa basa-basi, Wonwi langsung menarik tangan Ah Song dan mengajaknya bersembunyi di tempat yang aman. Ah Song yang masih bingung sambil berlari bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Dan Wonwi pun menjelaskan kepada Ah Song jika Kultus Blood sedang menyerang dan hendak menculik mereka. Setelah mencari tempat persembunyian cukup lama, akhirnya Wonwi menemukan tempat yang menurutnya tidak akan ditemukan oleh Kultus Blood. Namun Ah Song menolak untuk bersembunyi di tempat tersebut sebab tempat itu adalah toilet. Akan tetapi Wonwi memaksa Ah Song untuk segera bersembunyi saja daripada ia tertangkap oleh Kultus Blood. Setelah menyembunyikan Ah Song, Wonwi langsung mencari tempat persembunyian untuk dirinya. Tak lama Wonwi melihat ada sebuah kandang kuda yang berada di dekatnya. Dan ia pun kemudian bersembunyi di kandang kuda tersebut. Namun bukan di dalam kandang, ia bersembunyi di dalam tempat makan kuda dan menutupi tubuhnya dengan rumput. Sambil bersembunyi, Wonwi pun mencari pedang pendeknya yang ia sembunyikan di dalam baju untuk berjaga-jaga. Namun ia terkejut karena ada suara aneh seperti manusia yang datang dari pedang itu. Wonwi pun merasa takut dan menganggap pedangnya sedang dirasuki oleh hantu. Namun pedang itu berbicara kembali dan memarahi Wonwi karena telah menganggapnya sebagai hantu. Dan tak lama keluar sosok peri kecil dari dalam pedang pendek Wonwi. Wonwi yang masih terkejut melihat sosok peri itu menganggap bahwa dirinya sedang berhalusinasi. Tapi peri itu kemudian kembali memarahi Wonwi dan menjelaskan bahwa dirinya adalah roh pedang pendek yang diwariskan dari ibunya. Namun saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba terdengar suara orang yang sedang mendekat ke arah Wonwi. Wonwi pun menyuruh roh pedang itu untuk diam supaya mereka tidak ketahuan. Tapi roh pedang itu menjawab jika hanya Wonwi saja yang bisa mendengar perkataannya. Dan orang yang sedang mendekat ke arah Wonwi itu ternyata salah satu dari anggota Kultus Blood. Orang itu pun mencurigai tempat persembunyian Wonwi karena melihat ada jejak kaki yang mengarah ke tempat itu. Anggota Kultus Blood itu pun langsung mendekati tempat Wonwi bersembunyi. Wonwi yang mendengar suara orang yang semakin mendekat bersiap untuk melepaskan pedang pendek dari sarungnya. Tapi roh pedang mengejek Wonwi dengan mengatakan apakah dia berani melawan orang tersebut, sebab ia mendengar detak jantung Wonwi yang begitu kencang seolah ketakutan. Tapi saat orang tersebut membuka rumput yang menutupi tubuh Wonwi, Wonwi dengan cepat menikam leher anggota Kultus Blood itu sambil bersemangat bahwa ia akan selamat di kehidupan barunya itu. Roh pedang pun kemudian menguji keberanian Wonwi membunuh anggota Kultus Blood itu. Dengan segera Wonwi kemudian menyembunyikan orang yang telah dibunuhnya itu ke dalam tempat persembunyiannya tadi. Meski ia tahu cepat atau lambat anggota Kultus Blood lainnya pasti akan segera menemukan mayat itu. Tak lama roh pedang memberitahu kepada Wonwi jika ada seseorang yang sedang berada di belakangnya. Wonwi pun terkejut karena ternyata orang tersebut adalah anggota Kultus Blood di tingkat warrior menengah. Orang tersebut ternyata telah mengetahui Wonwi sejak ia membunuh anggota Kultus Blood sebelumnya. Dan Wonwi kemudian bersiap untuk menyerang warrior menengah itu meski ia sadar tidak akan mudah untuk mengalahkannya. Dan si warrior itu mengetahui jika Wonwi sebenarnya memang tidak bisa ilmu bela diri. Ia kemudian menyuruh Wonwi untuk segera menyerah dan akan melupakan pembunuhan yang dilakukan oleh Wonwi. Namun Wonwi justru memprovokasi warrior itu dengan mengatakan jika sebenarnya ia takut menyerang karena takut bernasib sama dengan orang yang telah dibunuhnya. Tapi warrior itu ternyata tahu jika Wonwi hanya memprovokasinya supaya ia bisa kabur darinya. Dan tanpa berlama-lama warrior itu pun segera menyerang Wonwi. Namun Wonwi masih bisa menghindari serangan pertama dari warrior itu. Wonwi kemudian berganti menyerang warrior itu dengan pedang pendeknya. Tapi serangan itu hanya ditangkap dengan ringan oleh warrior tersebut. Warrior itu pun dengan sombong mengatakan jika serangan itu begitu lemah sambil mengangkat tangan Wonwi. Tapi ternyata serangan Wonwi tersebut hanyalah tipuan. Dan serangan yang sebenarnya adalah dari tangan kanan Wonwi yang mengambil pedang yang sengaja dijatuhkan olehnya. Serangan itu pun tepat mengenai mata kiri si warrior. Warrior yang marah kemudian menendang tubuh Wonwi hingga terpental cukup jauh. Wonwi yang sedang kesakitan kemudian diingatkan oleh roh pedang jika ia akan membantu mengalahkan warrior itu. Dan si warrior yang sudah terkena luka di matanya terlihat begitu marah dan akan segera membunuh Wonwi. Warrior itu pun dengan cepat menuju ke arah Wonwi dan menyerangnya dengan begitu brutal. Tapi karena dengan bantuan roh pedang, Wonwi berhasil menghindari dan bahkan memukul mundur warrior kelas menengah itu. Warrior itu pun sedikit terkejut karena ternyata Wonwi bisa menahan serangannya bahkan membuatnya terdorong mundur. Tapi warrior itu berpikir jika itu hanyalah kebetulan saja.
Ia kemudian kembali menyerang Wonwi yang kali ini dengan teknik yang lebih mematikan. Tapi Wonwi yang telah menyusun rencana dengan bantuan roh pedang dengan mudah menahan serangan warrior itu. Hingga kemudian Wonwi mendapatkan kesempatan untuk menyerang area buta si warrior. Tapi ternyata warrior itu telah mengetahui jika Wonwi akan menyerang area butanya. Dengan cepat ia menangkis serangan Wonwi, bahkan tangkisannya itu membuat tangan Wonwi sampai patah. Si warrior yang melihat Wonwi sedang kesakitan langsung menyerang dan hendak mengakhiri nyawa Wonwi. Namun ternyata Wonwi hanya berpura-pura kesakitan. Dengan cepat Wonwi juga menyerang si warrior yang sedang lengah karena menganggap Wonwi tidak akan menyerang lagi. Dan serangan tiba-tiba dari Wonwi itu berhasil membuat kepala si warrior terpisah dari tubuhnya. Wonwi pun tak menyangka ternyata ia bisa mengalahkan warrior kelas menengah dari Kultus Blood itu. Dan ia juga berterima kasih dan memuji bantuan dari roh pedangnya. Tapi saat Wonwi sedang berbicara dengan roh pedang, tiba-tiba ada seseorang yang meninju kepala Wonwi dari belakang dengan sangat keras. Wonwi pun terpental sangat jauh dan akhirnya ia pingsan. Dan cerita di part ini pun berakhir. Jika kalian suka dengan cerita ini, silahkan berikan komentar kalian, serta like, share, dan subscribe. Dan sampai ketemu lagi di video part selanjutnya.